Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tizaratin tunzikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tuzahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairlakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fauji dengan NPM 214134148. Saya berasal dari kelas 3H PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam hal ini saya membuat video mengenai materi pengelolaan pendidikan. Yang saya hormati Ibu Sutarini SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan. Kesempatan kali ini saya akan membuatkan pemaparan mengenai 3 materi, yaitu dari pertemuan kelima, keenam, hingga pertemuan ke-7. Baik, kita masuk saja ke materi yang ke pertemuan kelima, yaitu supervisi pendidikan. A. Pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah pembina atau yang sering kita sebut dengan pengawas yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar. Jadi pengawas ini merupakan faktor penunjang terjadinya suatu perkembangan yang ada di sekolah. Kemudian masuk yang B, tujuan supervisi yaitu untuk meningkatkan kesadaran guru serta warga sekolah lainnya terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif, membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan aktivitas perkembangan peserta didiknya. Jadi supervisi juga akan mengontrol mengenai perkembangan dan mengontrol sarana-prasarana yang ada di sekolah. Jadi tujuan supervisi pendidikan adalah untuk melakukan pengecekan terhadap suatu sekolah apakah sekolah itu mengalami perkembangan atau tidak. C. Prinsip dasar supervisi. Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Untuk memperoleh data perlu diharapkan alat perekam data. Setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis berdasarkan. Selanjutnya D. Faktor-faktor mempengaruhi supervisi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkungan masyarakat tempat sekolah atau madrasah berada. 2. Besar kecilnya madrasah atau sekolah yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah atau madrasah. Yang ketiga, tingkatan dan jenis madrasah atau sekolah. Yang keempat, kegiatan guru dan pegawai yang tersedia. 5. Kecakapan dan keahlian kepala madrasah atau sekolah. Kita masuk ke pertemuan yang keenam, yaitu pengelolaan kurikulum pendidikan sekolah. Manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah adalah pengaturan kurikulum dan pembelajaran yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum dan pembelajaran di sekolah dengan pedoman pada prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah. Itu termasuk pengertian dari manajemen kurikulum. Masuk yang selanjutnya, B. Berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik, terdapat 6 fungsi kurikulum, yaitu 1. Fungsi penyesuaian, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Selanjutnya, C. Manajemen kurikulum bertujuan untuk mengefektifkan kegiatan di sekolah serta sebagai parameter untuk mencapai tujuan pembelajaran serta meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun strategi pembelajaran. D. Prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum adalah sebagai berikut. 1. Produktivitas. 2. Demokratis dan psikoproaktif. Selanjutnya, efektivitas dan efisiensi dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang diterapkan dalam kurikulum. Jadi dalam kurikulum itu ada visi dan misi dengan tujuan. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan ke-7, yaitu membahas mengenai pengelolaan peserta didik. A. Pengelolaan peserta didik adalah layanan yang memusatkan pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pendaftaran,
pengenalan, dan layanan individual seperti pengembangan keseluruhan, kemampuan, kebutuhan, dan minat sampai ia matang di sekolah. B. Tujuan dari manajemen peserta didik yaitu untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di sekolah agar berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, serta tercapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisiensi. C. Secara umum, fungsi pengelolaan peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenan dengan segi-segi individualitasnya, sosialnya, aspirasinya, kebutuhannya, dan potensi lainnya peserta didik. D. Terdapat paling sedikit 7 faktor yang dominan, yaitu 1. Penyelenggara diklat, 2. Instruktur atau pelatih, 3. Peserta, 4. Perencanaan